Dulu cita-citaku adalah menjadi seorang tentara nasional Indonesia. Namun sayang gagal. Entah mengapa aku beberapa kali tidak lolos seleksi. Mungkin memang ini bukan takdirku. Tapi aku tidak patah semangat. Kuputuskan untuk mendaftar di pendidikan Satpam. Ya, walau cita-cita sebagai TNI. Setelah lulus SMA, aku tidak melanjutkan ke jenjang kuliah, melainkan aku mengikuti pelatihan pendidikan Satpam yang ada di kotaku. Sebulan setelah pendidikan, aku pun mendapatkan sertifikat Satpam. Kupakai sertifikat itu untuk melamar pekerjaan. Aku mencari info lowongan yang membutuhkan Satpam. Lalu aku mengirimkan lowongan kerjaanku. Ada di pabrik, rumah sakit, hotel, komplek perumahan, serta di bank. Saat itu belum ada outsourcing, jadi kita harus mencari-cari info lowongan sendiri. Akhirnya ada panggilan interview sebagai satpam pabrik. Bersyukurlah aku karena aku langsung diterima. Dan sekarang sudah 5 tahun aku bekerja di pabrik ini. Pabrik pembuatan furniture dari plastik. Rata-rata para pekerja produksi di sini adalah laki-laki. Pabrik ini mengoperasikan mesin yang besar-besar dan biji plastiknya juga berat. Makanya pabrik ini tidak membuka lowongan produksi untuk wanita. Cerita berawal dari kecelakaan produksi yang menimpa pabrik ini. Suatu pagi ada salah satu mesin yang tiba-tiba mati. Lalu kepala ruangan menghubungi operator meminta teknisi untuk datang ke ruangannya. Kebetulan pagi itu teknisi yang berjaga adalah Pak Eko dan Pak Heru. Bentuk mesin itu berupa 2 buah cetakan terbuat dari besi. Cara kerjanya adalah mencetak plastik menjadi bodi lemari dengan cara menekan di kanan kirinya seperti mengepres. Makanya mesin itu amatlah besar. Entah mengapa setelah 1 jam dicek, mesin itu masih belum menyala. Pak Eko dengan bingung mengamati bagian dalam mesin itu sambil mengecek dengan obengnya. Jadi posisi Pak Eko berdiri tepat di antara 2 besi itu. Entah tombol apa yang barusan dicungkil Pak Eko, tiba-tiba terdengar bunyi tit dari mesin itu yang menandakan mesin itu menyala. Pak Heru sebagai teknisi pun menyadari. Dia lalu lari untuk mematikan tombol power. Ternyata saat mesin mati, kondisi mesin itu belum dicabut arus listriknya. Tapi sayang, upayanya terlambat, sehingga Pak Eko yang berdiri tepat di tengah mesin itu pun terhimpit. Dengan kondisi kedua badannya sudah gepeng dan berdarah-darah. Nyawanya pun tak tertolong. Semua orang yang ada di ruangan berteriak ketakutan, dan produksi untuk shift pagi dihentikan sementara. Pihak pabrik pun memanggil ambulan dan polisi. Akhirnya mesin itu dihentikan selama proses penyelidikan dan diberi garis polisi. Ketika shift pagi berakhir dan digantikan shift siang, para pekerja yang masuk shift pagi melayat bersama ke rumah Pak Eko, termasuk saya. Ketika sampai rumahnya, kondisi keluarganya sangat kasihan. Ibunya terus-terusan pingsan. Istrinya yang hamil besar juga terus-terusan menangis. Kami semua yang melayat ikut menangis dalam haru. Semenjak kejadian itu, banyak pegawai pabrik yang dihantui ketika bekerja shift malam. Ada yang melihat kaki berjalan tanpa badan, karena pada saat kejadian hanya bagian kaki dari Pak Eko yang utuh. Soalnya alat produksi itu menggantung sebatas lutut orang dewasa. Ada yang kerasukan. Tiba-tiba pegawai itu menangis menjerit-jerit sambil meminta tolong.
Tak jarang juga beberapa orang mendengar mesin itu berbunyi tit tit seperti menyala. Padahal arus listriknya sudah dicabut. Hampir setiap malam kondisi pabrik seperti rusuh. Tak berselang lama, pihak pabrik mengurangi produksi dengan alasan kurangnya daya beli masyarakat. Beberapa pegawai ada yang di PHK dan produksi dikurangi, hanya menyisahkan shift pagi dan shift siang. Sedangkan kalau malam, mesin istirahat total, hanya satpam yang berjaga. Kebetulan hari itu giliranku jaga malam bersama 2 satpam lainnya. Seperti biasa, setiap 1 jam sekali kita wajib kontrol kondisi area pabrik. 1 satpam berjaga di pintu depan, 1 lagi mengontrol area luar pabrik, dan yang 1 mengontrol area dalam pabrik. Begitu terus secara bergantian. Kini giliranku mengontrol area dalam. Biasanya mengecek apakah ada penyusup yang masuk ke pabrik atau mengecek kelistrikan mesin yang lupa dimatikan oleh pegawai. Ketika aku mendekat, mesin yang melukai Pak Eko seakan tercium aroma bunga mawar. Sebenarnya aku takut, tapi ku beranikan diri karena ini sudah tugasku. Begitu semakin dekat, benar saja, samar-samar kulihat sosok Pak Eko di depan mesin itu. Seketika dengkulku lemas, kakiku tak dapat digerakkan. Sosok itu kemudian bicara kepadaku, "Pak, tolong Pak, badanku sakit. Aku harus bagaimana?" Mulutku pun serasa terkunci. Aku ingin teriak memanggil temanku, tapi aku tak kuasa. Seluruh badanku lemas dan panas dingin. Kebetulan selama Pak Eko masih hidup, kami lumayan dekat karena Pak Eko juga pegawai lama. HT yang ada di sakuku pun berbunyi. Ternyata teman satpamku menghubungi karena aku keliling pabrik terlalu lama. Kijang 1, apakah ada kendala? Kenapa lama sekali? Ganti. Suara di HT terdengar. Tiba-tiba sosok Pak Eko yang ada di depanku pun menghilang. Secara tiba-tiba saja badanku sudah tidak lemas. Kugunakan kesempatan ini untuk lari sekencang-kencangnya ke pos satpam yang ada di area depan pabrik. Besok harinya ku beranikan diri menghadap pimpinan di kantor. Aku menyarankan untuk mengadakan pengajian di dalam area pabrik supaya Pak Eko tenang. Karena sekarang tidak ada shift malam, jadi pengajian tidak akan mengganggu jalannya produksi. Biayanya bisa iuran antar karyawan yang mau ikut saja, tidak ada paksaan. Sebenarnya pemilik pabrik ini yang merupakan orang asing kurang setuju. Tapi karena banyaknya cerita gangguan yang ada, akhirnya dia membolehkan. Malam pun tiba. Ternyata pegawai yang ikut mendoakan Pak Eko lumayan banyak. Tidak lupa kami mengundang Pak Ustadz, kenalan salah satu pegawai. Setelah 3 hari berturut-turut acara pengajian berlangsung, gangguan dari mesin Pak Eko pun juga semakin berkurang. Entah karena Pak Eko sudah tenang, atau jin pengganggu yang menyerupai Pak Eko pergi karena kepanasan mendengar doa-doa tiap malam. Yang jelas tulus dari hati saya, semoga Pak Eko, temanku sejak awal masuk pabrik ini, mendapat jalan yang terang. Amin.